Jaga bayi jaga hatu ini, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi Fenomena penduduk pendatang sudah tidak asing lagi. Pulau Bali pasca Hari Raya Lebaran menjadi sebuah agenda rutin setiap tahunnya. Seperti halnya kota Denpasar yang mana sebagai kota metropolis dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan sesuai fungsi dan peran strategisnya sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan perdagangan, pusat aktivitas pendidikan serta pelayanan kesehatan. Selain itu juga merupakan pusat kegiatan pariwisata yang berperan besar terhadap perkembangan perekonomian Bali. Tentunya menjadi alasan penduduk pendatang datang ke Bali yang mana bisa menimbulkan berbagai permasalahan sosial seperti pemukiman kumuh, polusi, persaingan ekonomi, kejahatan, dan sebagainya. Selain itu, krisis ekonomi akibat wabah COVID belum sepenuhnya pulih menjadi alasan para penduduk pendatang mengais rejeki dan bertahan hidup di Bali. Setiap Lebaran, setiap pasca daripada Idul Fitri ini biasanya cenderung Bali ini banyak pendatang ya. Untuk itu kita selalu harus bersiap-siap untuk menseleksi dan mengantisipasi terhadap ledakan penduduk yang datang ke Bali ya. Orang datang ke Bali itu dengan situasi pasca COVID ini tentu cukup menarik ya untuk mencari pekerjaan baik di sektor formal maupun sektor-sektor lain yang memang terutama di sektor pariwisata ya. Tetapi yang paling banyak dicari adalah sektor informal ya. Tentu masyarakat Bali maupun pendatang ini kan di samping kita harus menyiapkan segala sesuatunya, persoalan-persoalan sosial itu akan cukup tinggi jika penduduknya juga padat ya. Karena Bali ini kan sangat kecil ya, small beauty ya. Udah itu dengan kondisi Bali yang kecil, kita harapkan penduduknya tentu berkualitas ya. Karena penyiapan daripada fasilitas, baik itu fasilitas perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya kan harus disiapkan ya. Karena kita tidak mungkin bicara penduduk pendatang, berarti yang dilayani hanya penduduk Bali yang berKTP Bali, tidak demikian ya. Segala persoalan itu akan terjadi di Bali ya. Maka jika terjadi persoalan sosial, maka ini berdampak kepada keamanan, kenyamanan dan lain sebagainya menyangkut citra Bali dan pariwisata ya. Kita tidak menampik seperti itu dan itu memang adanya dengan melihat semeton-semeton Bali yang mempunyai tanah ya, tanah lebih atau pekarangan yang luas ya untuk dijadikan sebuah pemukiman, dalam tanda kutip pemukiman untuk penduduk pendatang yang notabene dikontrakkan. Menurut saya sih memang sah-sah aja. Ya sah-sah aja. Tapi dalam hal ini pemilik lahan seperti itu harus tetap menjaga lingkungan itu. Terkadang kalau kita melihat hal itu terkadang juga miris ketika pemilik lahan ini tidak benar-benar mampu hadir di dalam pemukiman tersebut, sehingga pemukiman itu kotor, kumuh, sehingga menimbulkan sesuatu efek sosial yang tidak bagus. Maka dari itu pemilik lahan seperti ini harus mempunyai aturan, dan dalam hal ini pemerintah desa, yaitu pemerintah yang terpaling bawah, harus mampu juga memberikan sebuah aturan main. Jangan asal mendapat kontrakan tapi sesuatu yang ditimbulkan atau dampak yang ditimbulkan tidak bagus nantinya. Ya contoh yang saya bilang tadi, dia punya lahan
dia kontrakan, dia mendapatkan hasil dari kontrakan, itu udah bangga sekali dia. Tapi dia lupa bagaimana dampak dari hal ini. Ya, apalagi ini tidak terurus. Ini membuat dampak sosialnya tidak begitu bagus. Maka itu peran kontrol daripada pemerintah desa dalam hal ini harus tetap, ya. Dan lebih-lebih di desa adat membuat sebuah payung hukum, ya, payung hukum di dalam pararemnya. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, Bali tentunya tidak bisa melarang penduduk luar untuk ke Bali dengan berbagai tujuan. Namun demikian, pemerintah bisa mengawasinya melalui jalur pintu masuk di sejumlah tempat di Bali. Jika tidak diawasi, maka Bali yang daerahnya tidak begitu luas akan semakin padat dan menimbulkan berbagai macam persoalan. Pengawasan ini dapat dilakukan dengan memeriksa para penduduk pendatang, baik dengan berjalan kaki, motor atau mobil pribadi, hingga bus angkutan yang harus dilengkapi dengan identitas diri. Sanksi dan tindakan tegas sangat diperlukan. Dalam hal ini bukan sebaliknya, justru oknum pengawasan sendiri yang melakukan pelanggaran dengan meloloskan duktang tanpa identitas yang dikarenakan atas imbalan atau sogokan sejumlah uang. Mengingat sebelumnya ada ulah sejumlah oknum yang melakukan tindak pembiaran di sejumlah pintu masuk dengan syarat pemberian sejumlah uang, sehingga perlu dibenahi dan ditertibkan. Karena kalau ini dibiarkan akan menambah persoalan. Saat ini kita melihat bahwa fluktuasi atau volume daripada penduduk pendatang itu di Bali itu sangat tinggi. Namun kami melihat sangat disayangkan dari pihak pemegang kebijakan juga tidak begitu disiplin untuk menerapkan aturan-aturan terkait dengan penduduk pendatang tersebut. Karena kalau hal ini kita biarkan tidak diatur secara tertib, apalagi dengan ada oknum-oknum dari negara luar juga seperti yang kita lihat viralnya di media sosial selama ini, seperti itu pembuktian bahwa kita dari pihak aparat pemegang kebijakan itu tidak bisa melakukan penertiban secara merata atau secara maksimal. Nah, sehingga hal ini akan berdampak negatif nantinya pada penduduk Bali sendiri ke depan. Itu menurut saya itu sangat tidak elok dan tidak pantas lah sebagai seorang petugas dalam ini, oknum yang berbuat seperti itu. Itu kita kembalikan kepada kesatuannya atau tempat mereka misalnya dari kepolisian. Dari sana dia harus memulai bahwa saya bertugas di sini dalam rangka menertibkan penduduk yang datang, ya, yang notabene adalah saudara kita dari luar Bali yang datang ke Bali. Tugas kita hanya adalah untuk mengecek administrasi atau identitas mereka. Tapi kalau seandainya itu terjadi, nah akan menjadi permasalahan baru yang muncul. Karena apa? Ya, kita sudah tahu semua ketika nanti pada saat pasca Lebaran, desa adat dalam ini akan melakukan suatu kewajibannya lewat pecalang dan bekerjasama dengan pemerintah baik di desa ataupun di kota dalam hal itu. Sehingga ketika nanti sudah datang pasti ada kantong-kantong di mana mereka biasanya tinggal. Data dari Dukcapil Bali hingga Juni 2022 mencapai 4,29 juta jiwa dengan daerah terpadat Kabupaten Buleleng sebanyak 827,64 jiwa, disusul Kota Denpasar 653,17 jiwa, Kabupaten Karangasem 522,73 jiwa, Badung 517,97 jiwa, Gianyar 501,87 jiwa, Tabanan 465,09 jiwa, Jembrana 325,73 jiwa, Bangli 255,41 jiwa, sedangkan Kabupaten Klungkung 214,47 jiwa. Sementara luas kurang lebih daratan Bali hanya sebesar 5.789 km persegi yang tentunya tidak sebanding.
Akibat padatnya jumlah penduduk di Bali, sejumlah persoalan nantinya akan timbul. Salah satunya persaingan dunia kerja semakin tinggi, baik di sektor formal maupun informal. Sebagai masyarakat Bali, tentunya hal ini menjadi hal penting yang diperhatikan sehingga nantinya masyarakat Bali tidak semakin terpinggirkan dan menjadi pelayan di daerahnya sendiri. Terlebih ada kecenderungan masyarakat Bali enggan mengambil sektor informal yang banyak diminati penduduk pendatang sehingga akan menambah subur keberadaan penduduk pendatang. Kita selalu berharap bahwa Bali selalu nyaman dan aman untuk dikunjungi, termasuk pekerjaan-pekerjaan pun juga yang ada di Bali harus kita berkompetisi. Kita masyarakat Bali jangan sampai tidak memiliki daya saing ya, karena beberapa sektor pekerjaan itu diambil oleh orang luar ya. Nah kalau itu terjadi, kita di daerah sendiri tidak mampu bersaing, suatu saat pasti kita akan tersingkir. Maka penting bagi kita setiap peningkatan daripada SDM kita, baik di sektor formal maupun informal, kita harus betul-betul melatih diri, meningkatkan profesionalisme agar mampu memiliki pekerjaan di Bali dan memiliki daya saing yang tangguh ya. Bahkan sekarang kan banyak masyarakat Bali yang di samping dia bekerja di Bali juga ada yang bekerja keluar ya. Nah kalau orang luar saja bisa mencari pekerjaan di Bali, kenapa kita tidak dapat pekerjaan? Ini kan merupakan fenomena sosial juga ya. Di samping memang tingkat pengangguran tinggi, yang kedua pertambahan atau angkatan kerja juga semakin tinggi, yang ketiga daya saing semakin ketat ya. Untuk itu kita berharap bahwa semua masyarakat baik yang asli dari Bali yang berada di Bali untuk selalu meningkatkan profesionalisme diri, dan bagi pendatang pun kalau memang belum ada tujuan yang jelas bekerja di mana ya tentu ini juga harus diperketat. Itu sudah menjadi sebuah fenomena yang ada di Bali. Kita orang Bali bukannya kita munafik atau berkelit terhadap hal itu memang benar adanya ya. Karena pekerja informal itu kebanyakan memang dari luar, baik itu dari saudara kita dari timur, dari Jawa dan sebagainya. Memang kebanyakan didominasi pekerja informal. Nah, ketika pekerja informal itu diambil alih semua oleh saudara-saudara kita dari luar Pulau Bali, itu akan membuat sebuah cemburu sosial. Ya, yang padahal awalnya ya kita yang di Bali justru mengabaikan hal itu, begitu. Nah, orang luar Bali yang datang ke Bali pasti dia sudah punya tujuan. Saya harus bisa hidup di Bali. Dan bagaimana caranya? Saya harus bekerja. Pasti itu jawabnya. Pekerjaan apapun itu pasti akan diambil. Pasti akan diambil. Ketika pekerjaan yang semestinya yang tidak melanggar hukum ya dia tidak dapatkan karena dia tidak punya keahlian. Nah, di sini akan ada muncul semacam dia mengambil tindakan atau pekerjaan yang di luar daripada situasi seharian. Misalnya dia mengambil pekerjaan-pekerjaan yang salah, itu pekerjaan yang melanggar hukum. Nah, kepada kawan-kawan kita masyarakat Bali khususnya, nah di era kemajuan atau modernisasi seperti sekarang ini kita mesti berbenah dari konsep-konsep yang dulu mungkin kita merasa bahwa kita sebagai tuan rumah atau kita sebagai penduduk asli dan lain sebagainya, kita malu untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya seperti contohnya UMKM dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus ubah mindset kita. Bagaimana kita membangun perekonomian kita baik dari sisi daerah maupun dari sisi keluarga dulu. Dari sisi keluarga ini saya rasa kawan-kawan kita di seluruh Bali agar masyarakat Bali ini bisa melihat potensi-potensi yang ada sekarang ini. Coba kita lihat potensi yang diambil oleh penduduk pendatang sekarang ini. Banyak sekali kita melihat kesempatan-kesempatan yang mestinya kita bisa
melakukan itu diambil alih oleh mereka. Selain persaingan kerja yang semakin tinggi, gangguan keamanan akan semakin rawan yang dikarenakan berbagai faktor baik ekonomi maupun tindakan kriminalitas lainnya. Gangguan keamanan ini bisa ditimbulkan karena keterpaksaan dalam mempertahankan kehidupan maupun memiliki rencana melakukan kriminalitas dengan tujuan keuntungan sendiri. Hal ini tentunya sangat membahayakan bagi Bali, terlebih Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia harus memegang dan menjamin keamanan para pengunjung. Kejadian bom Bali dan deretan panjang tindakan kriminal yang terjadi di Bali hendaknya dijadikan sebagai sebuah pembelajaran untuk lebih waspada dan selektif dalam menerima penduduk pendatang. Begitu juga penyedia tempat, terutamanya lahan kosong ataupun penjamin selama di Bali, hendaknya ikut serta bertanggung jawab terhadap keberadaan penduduk pendatang. Memang kita akui bahwa pengaturan terhadap masyarakat itu yang kena aturan itu adalah lebih banyak adalah penduduk sendiri ya. Artinya warga desa adat cukup diketatkan, sedangkan pendatang ini dilonggarkan, kan ini tidak boleh terjadi ya. Karena bagaimanapun yang kita bicarakan adalah menyangkut keamanan dan kenyamanan daripada Pulau Bali, menjaga daripada citra keamanan Pulau Bali, termasuk juga menjaga adat budaya ya yang ada di Pulau Bali ya. Untuk itu tentu apa yang menjadi pemikiran masyarakat, apa yang menjadi kecurigaan masyarakat dan memang sering terjadi, yang diatur itu justru masih lebih banyak ketatnya adalah kepada penduduk sendiri ya. Sedangkan penduduk pendatang ini kan sering ada kelonggaran-kelonggaran, ada kepentingan-kepentingan yang masih dia lakukan walaupun tidak atau bertentangan dengan apa yang ada di lingkungan desa adat ya. Kita sebenarnya di Bali sudah harus ada semacam langkah preventif ya, yang dimulai dari pintu masuk Bali yaitu di Gilimanuk ya. Pada saat di Gilimanuk sudah berangkat itu ada petugas baik dari kepolisian, Satpol PP dan lain sebagainya. Kenapa ada seperti itu? Ya sudah tentu kita menginginkan Bali ini aman. Kita menginginkan Bali ini ajak seperti itu. Yang manakala dia masuk ke Bali sudah berangkat tentu secara administrasi dia harus lengkapi. Ya. Identitas harus lengkap, baik itu KTP, KK dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya tidak nantinya menjadi penduduk liar di Bali. Ya, dari sana harus diselektif, harus disortir, dan kami berharap petugas dalam hal ini tidak melakukan sebuah upaya kong kali kong, artinya diberikan sesuatu ya diloloskan. Itu yang membuat nantinya sesuatu yang kita inginkan pasti terjadi. Untuk mengatasi gangguan keamanan, kita melihat dengan semakin banyaknya penduduk pendatang yang ilegal itu datang ke Bali, tentu akan mengakibatkan berbagai sektor permasalahan, terutama di bidang keamanan. Apapun itu yang merupakan keamanan itu adalah faktor utama bagaimana kita bisa maju di suatu daerah. Nah, sehingga dari sisi faktor keamanan ini kami harapkan pihak masyarakat turut berperan aktif menyampaikan segala informasi yang terkait dengan keamanan ini, yang mengancam keamanan ini, terutama terkait dengan penduduk ilegal, penduduk pendatang yang ilegal. Nah, ini agar betul-betul didata oleh pihak berwajib atau pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan tersebut. Nah, sehingga para pemangku kepentingan, para pemangku jabatan juga di sektor-sektor kependudukan ini mohon diterapkan aturan-aturan yang ada, baik itu ada aturan dinas ataupun dari aturan adat. Nah, yang tidak kalah penting adalah aturan adat ini perlu ditingkatkan. Dengan adanya perdat yang ada sekarang ini, saya rasa kawan-kawan kita yang memiliki potensi atau memiliki jabatan di instansi tersebut bisa berkreasi lebih maksimal.
Desa adat menjadi benteng terakhir untuk mengawasi penduduk pendatang di suatu daerah. Peran desa adat dalam menertibkan penduduk pendatang sangat penting karena wilayah Pulau Bali umumnya habis dibagi dalam desa adat. Desa adat dengan aturan adatnya bersentuhan langsung dan mengikat masyarakat, dan ini dapat menjadi salah satu strategi dalam menertibkan penduduk pendatang di Bali. Pengawasan dan penindakan ini tentunya dilakukan sinergi dengan pihak pemerintah sehingga ada payung hukum yang melindunginya. Keberadaan desa adat diharapkan lebih kuat dalam menghadapi persoalan penduduk pendatang, bukan sebaliknya hanya tegas dengan masyarakat Bali sendiri. Kalau kita berbicara masalah desa adat, pasti kita berbicara masalah Perda 4 2019 terkait dengan desa adat di Bali. Ya, peran pentingnya sangat jelas sekali. Ya, peran pentingnya sangat jelas sekali, dan hal itu tidak boleh berdiri sendiri. Ya, antara desa adat dengan desa dinas itu harus seiring sejalan menurut saya. Tidak boleh desa adat itu mengagungkan atau melakukan suatu tindakan menurutnya itu adalah tindakan yang paling tanpa atau mengesampingkan dari desa dinas. Ya, kalau saya mengharapkan bahwa antara desa adat dengan desa dinas harus seiring sejalan, karena dalam desa adat itu sudah dinaungi dalam sebuah wig-wig, yang mana wig-wig atau param itu adalah turunan dari apa yang sudah digariskan atau diginikan di MDA lewat Perda 4 2019. Nah, sedangkan di desa dinas, ya desa dinas itu kan sudah jelas tentu itu kaitannya dengan hukum positif, baik itu Perda, undang-undang dan sebagainya, begitu. Sehingga harus itu berjalan seiring sejalan. Karena kalau saya ibaratkan antara desa dinas, desa adat itu ibaratnya jiwa dan raga. Itu nggak boleh terpisah seperti itu aja, sehingga jalannya hasilnya akan bagus nanti kalau sudah dia mampu melaksanakan itu dengan seiring sejalan. Di Bali peran desa adat ini cukup tinggi ya. Yang kedua, pengakuan terhadap hukum adat termasuk juga budaya dan lain sebagainya itu sudah menjadi pengakuan tersendiri bagi Pulau Bali. Bahkan Undang-Undang Provinsi Bali pun memberikan harapan bahwa apa yang menjadi kearifan lokal masyarakat Bali ini tetap diakui. Nah, sehingga peran desa adat dan aparat yang ada di desa adat ini harus ditingkatkan dan harus mendapat perlindungan dengan catatan tidak semena-mena ya. Artinya kalau kita menertibkan dan mengidentifikasi penduduk pendatang dengan jelas, ada tujuannya, ya tentu kita tidak salah ya. Yang penting ada bagaimana cara mengontrol dan bagaimana penanggung jawab daripada yang menerima penduduk pendatang ini, terutama di tingkat desa adat ya. Ini perlu terus ditingkatkan dan diwaspadai terhadap kegiatan-kegiatan informal yang ada di desa adat maupun di lingkungan. Untuk fungsi ataupun peran daripada desa adat itu, khususnya bagi kita di Bali, justru inilah yang akan membawa citra kita itu sebagai daerah yang berbeda daripada yang lainnya. Karena kita juga sangat mensyukuri kita sekarang sudah ada perdat atau peraturan adat yang telah diatur di dalam undang-undang itu. Nah, itu juga kita apresiasi kepada para wakil-wakil kita yang mewakili Bali untuk mewujudkan perdat ini bernaung di bawah undang-undang. Nah, ini penting sekali dan itu harus dilakukan secara disiplin, karena memang apapun yang telah dilakukan itu sudah melewati kajian. Nah, sehingga dasar hukumnya sudah jelas sekarang. Jadi apapun yang dilakukan itu sudah ada naungan undang-undang, sehingga kita akan lebih aman dalam menjalankan aturannya tersebut tanpa adanya tuntutan-tuntutan yang sebelumnya itu seperti contohnya pungutan liar dan lain sebagainya. Masyarakat Bali hendaknya mulai ingat dan eling ke depannya, persaingan di skala bidang semakin tinggi dan mulai mempersiapkan diri dengan cara meningkatkan kualitas diri dalam meraih peluang usaha dan kerja.
Hilangkan sikap gengsi dalam mengambil sebuah peluang kerja dan usaha baik di sektor formal maupun informal. Saat ini banyak sektor informal yang sudah digeluti penduduk pendatang yang justru membangkitkan ekonomi masyarakat kecil menengah di kala pandemi melanda sehingga semakin tinggi persaingannya. Bukan hanya bersaing dengan penduduk pendatang yang ada di Indonesia, masyarakat Bali kini juga dihadapkan pada persaingan kerja dengan eksodus dari sejumlah negara korban perang seperti Rusia dan Ukraina. Masyarakat Bali diharapkan memiliki rasa idealisme dan jengah terhadap diri dan menjaga adat dan budaya Bali melalui persaingan dunia kerja. Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini hendaknya mendukung sepenuhnya pertumbuhan ekonomi Bali, terutamanya UMKM melalui permodalan maupun iklim yang mendukung usaha mereka. Apa yang sering terjadi di pepatah masyarakat, kayak Jakarta, orang Betawi tersingkirkan. Nah, jangan sampai suatu saat orang Bali ini menjadi penduduk pendatang di daerah sendiri, tidak menguasai aset, sudah itu pekerjaan tidak ada, kemampuan bersaing tidak ada, akhirnya bukan menjadi beban daripada negara, tetapi kita sendiri yang membuat daerah kita menjadi asing ya. Jangan sampai kita suatu saat justru kita yang menjadi pengangguran, kita yang seperti pendatang tidak memiliki aset, justru orang luar yang memiliki semua persaingan-persaingan yang ada di Bali, baik mereka menyangkut pendidikannya, kesehatan, dan ekonominya. Inilah yang kita waspadai, sehingga pada kesempatan ini kita berharap bahwa masyarakat Bali harus selalu meningkatkan kewaspadaan, harus selalu meningkatkan sumber daya manusianya, termasuk juga pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Inilah menjadi kunci sehingga suatu saat kita masih tetap merasa menjadi pemilik Pulau Bali ini ya. Persoalan penduduk pendatang merupakan persoalan yang sangat kompleks dan memerlukan semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga desa. Sebagai bagian dari NKRI, tentunya Bali tidak bisa melarang duktang masuk ke Bali. Namun pemerintah hendaknya menyaring para duktang melalui regulasi atau aturan yang jelas, baik melalui identitas maupun tujuan mereka ke Bali. Karena bagaimanapun Bali yang luasnya tidak seberapa, jika jumlah penduduknya semakin bertambah, akan menimbulkan persoalan baru yang berujung pada semakin tersisihnya masyarakat Bali. Ayo masyarakat Bali, bangkitlah untuk bisa bersaing di segala bidang, sehingga nantinya tidak menjadi pelayan di daerah sendiri.